Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila arwahi kafati ibadillahi salihin wa walidina wa masyayikhina fi din wa zawil huquqi alaina wa amwati ahli hadhihi al-baladi min ahli la ilaha illallah. ثم إلى أرواح أمة المسلمين وأحياء من يوم الدين أن الله يغفر لهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سبحانه وتعالى ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir kembali. Hari ini kita akan membaca kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah di dalam pembahasan mengenai husnuzon billah, yakni berbaik sangka kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Zakara al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fil Ihya, telah menyebutkan ia Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fil Ihya'i, di dalam kitabnya yang terkenal yakni Ihya Ulumuddin, annahu, bahwasanya ia ru'ya Yahya bin Aqsam ba'da mautihi fil manam, bahwa ia melihat seseorang yang bernama Yahya bin Aqsam setelah kewafatannya, fil manami maksudnya di dalam tidurnya, yakni di dalam mimpi. Ibu sekalian, orang yang telah wafat itu sebenarnya bukan tidak ada lagi, tetapi orang yang wafat itu maksudnya hanyalah orang yang ruh dan jasadnya terpisah. Itu namanya orang wafat. Jadi kalau ditanya, oh bapaknya mana? Oh udah nggak ada. Nah itu keliru begitu. Kenapa? Karena selama-lamanya tidak akan pernah tidak ada, itu selalu ada, ya, selalu ada. Hanya saja berbeda tempat saja. Karena orang yang sudah wafat itu, orang wafat adalah orang yang ruh dan jasadnya terpisah. Orang hidup adalah orang yang ruh dan jasadnya bersatu. Orang wafat adalah orang yang ruh dan jasadnya terpisah. Allah pisahkan. Jasadnya dimasukkan ke dalam kubur, tetapi hakikat ruhnya Allah tempatkan di satu alam namanya alam barzakh. Di sana bergantung pada kehendak Allah dan tergantung pada amal ibadahnya. Ada sebagian daripada ruh-ruh itu yang bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, di antaranya melalui mimpi. Adalah masyhur, dituliskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Kemudian ingat kisah siapa? Abu Lahab yang diringankan Allah azab setiap hari Senin. Ketemunya di mana? Di dalam mimpi. Mimpinya siapa? Mimpinya Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, seorang sahabat Nabi SAW, juga pamannya yang bermimpi bertemu dengan saudaranya ini Abu Lahab itu. Nah, begitu pula lah kisah di dalam kesempatan yang dituliskan oleh Imam Ghazali ini dalam kitab Ihya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada siapa? Kepada Yahya bin Aqsam, ditanya, ma fa'alallahu bik, apa yang diperbuat Allah kepadamu setelah kematianmu? Faqala, maka Yahya bin Aqsam menjawab, auqafani Allahu baina yadayhi wa qala fa'alta wa fa'alta. Wahai Syekh itu maknanya dalam bahasa Arab dua, kurang lebih. Pertama, Syekh itu orang yang sudah tua. Jadi orang yang sudah tua dalam bahasa Arab dipanggilnya Syekh. Yang kedua, orang yang mumpuni ilmunya juga dipanggil Syekh. Nah ini
ditanya kepada ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya syekh, wahai syekh yang buruk, fa'alta wa fa'alta, dulu di dunia kamu telah melakukan ini dan itu. Maknanya ini dan itu sesuatu yang buruk. Qala, kemudian dikatakan lagi, berkata lagi Yahya bin Aksam berkata, fa'akhadhani minar ru'bi ma ya'lamullahu, lalu aku ini diambil dari suatu tempat yang sangat horor, dari suatu tempat yang sangat menakutkan, dan Allah lah yang maha tahu tempat itu tempat apa. Yang jelas tempat yang sangat menakutkan, diambil, ya, dihadapkan pada Allah. Ma ya'lamullah, Allah yang mengetahui itu. Summa qultu, lalu aku, kata Yahya bin Aksam berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, ma hakaza huddistu anka, inikah caramu yang diceritakan oleh orang-orang kepadaku itu? Jadi beliau berkata begitu pada Allah, duhai Rabb, duhai Tuhanku, seperti inikah engkau yang aku dengar tentang sifatnya, maksudnya tentang perlakuan kepada hamba itu begini, gitu ya, dengan nada yang seperti itu. Jadi kalau bahasa kita itu, oh rupanya kan gini. Jadi dia diambil, diletakkan di tempat yang menakutkan gitu, kemudian ditanya, lalu orang ini berkata seperti orang protes, oh ternyata begini kamu itu ternyata. Nah gitu kalau dia sama manusia itu, karena sesuatu yang dia dengar kabarnya tentang orang tersebut, katakanlah kalau umpamanya orang dalam hal ini adalah Tuhan, informasi yang dia dengar tentang Tuhan itu baik. Kok hari ini aku diperbuat seperti ini, ditarik, diletakkan di tempat yang begitu menakutkan. Maka dia berkata seperti itu kepada Allah, ya Rabb, ma hakaza haddistu anka, sungguh seperti inilah engkau itu yang diceritakan padaku, apakah seperti begini gitu. Lalu Allah tanya lagi, faqala wa ma huddista anni, memangnya apa yang dibicarakan orang kepadamu tentang aku, kata Allah itu. Memangnya kamu tahu aku ini seperti apa? Yang diceritakan orang kepadamu tentang aku, kata Allah, itu seperti apa? Coba cerita. Fakultu, maka aku katakan, kata siapa? Kata Yahya bin Aksam, haddasani Abdur Razak, telah menceritakan kepadaku Imam Abdur Razak, an Ma'mar, daripada Imam Ma'mar, ani Zuhri, daripada Az-Zuhri, an Anasin, daripada sahabat Anas, an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari nabimu sallallahu alaihi wasallam, an Jibril alaihi salam, dari malaikat Jibril alaihi salam, annaka qulta, bahwa sesungguhnya engkau ya Allah telah bersabda. Jadi kata Yahya bin Uqsam tadi, setelah ditarik dihadapkan ke hadapan Allah dengan dalam keadaan yang menakutkan itu, karena dia di dunia dulu pernah melakukan satu keburukan, maka Allah tanya, memangnya kamu tahu aku, kata Allah, itu seperti apa? Maka Yahya bin Aksam tadi cerita, ya Allah telah bercerita kepadaku Abdur Razak. Abdur Razak dapat ceritanya dari Ma'mar, Ma'mar dapat cerita dari Zuhri, Az-Zuhri dapat cerita dari Anas bin Anas, sahabatnya Nabi, dan Anas dapat cerita dari nabimu. Sedangkan nabimu mendapatkan cerita ini dari malaikat Jibril, sedangkan malaikat Jibril mendapatkannya darimu. Berarti ini firman Allah, yakni hadis qudsi. Annaka qulta, bahwa engkau ya Allah pernah bersabda, yakni berfirman, ana inda zanni abdi falyazunna bima syaa, sesungguhnya ya Allah engkau pernah dahulu bersabda, yakni berfirman, sesungguhnya aku, kata Allah, inda zanni abdi, sebagaimana prasangka hambaku. Sesungguhnya aku, kata Allah, sebagaimana prasangka hambaku. Falyazunna bima syaa,
maka berprasangkalah kamu kepadaku sesuai yang kamu inginkan. Ini firman Allah yang beliau sampaikan itu. Wa kuntu, dan aku, kata Yahya bin Muksam, kata Yahya bin Aksam tadi berkata, dan aku azunnu bika alla tu'azzibni, dan aku ini ya Allah berprasangka, aku menyangka bahwa engkau tidak akan mengazab aku, katanya. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, shadaqa Jibril, apa yang dikatakan Jibril itu benar. Wa sadaqa nabiyyu, dan yang dikatakan oleh Nabi itu benar. Wa sadaqa Anasun, dan yang dikatakan Anas itu juga benar. Wa sadaqa Ma'marun, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Ma'mar. Wa sadaqa Zuhriyu, dan benarlah apa yang diucapkan oleh Az-Zuhri. Wa sadaqa Abdur Razzaqun, wa sadaqa Abdur Razzaqu, dan benar pula lah yang diucapkan oleh Abdur Razzaq. Wa sadaqta, dan akhirnya benar jugalah apa yang engkau ucapkan itu. Qala, maka berkata dia, siapa? Yahya bin Aksam tadi, fa ulbistu, lalu aku diberi pakaian, wa masyaya baina yadayya alwalidanu ilal jannati, maka berjalanlah aku di hadapan kedua orang tua menuju kepada surga. Fakultu, maka aku berkata, kata siapa? Kata Yahya bin Aksam, ya laha min farhatin, duhai, inilah yang dimaksud dengan kebahagiaan itu. Jadi farhah atau farhatan, kebahagiaan yang didapat orang setelah orang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jamaah sekalian, jangan sekali-kali tidak memiliki prasangka baik. Sebaliknya, kita dilarang untuk berprasangka buruk. Kenapa? Karena Allah telah berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya sesungguhnya aku, kata Allah, sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, maka hendaklah kamu berprasangka kepadaku, kata Allah, sebagaimana yang kamu inginkan. Jadi kalau kita berprasangka baik pada Allah, maka baiklah kita, ya. Andainya kita berprasangka baik pada Allah itu seperti prasangkanya orang ini. Dulu di dunia dia pernah melakukan sesuatu yang buruk, tapi dia memiliki prasangka baik pada Allah. Prasangka dia apa? Dia benar-benar meyakini dalam hatinya berdasarkan prasangka baiknya pada Allah, berdasarkan hadis qudsi ini, yakni firman Allah, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, maka si hamba tadi berprasangka bahwa Allah tidak akan mengazabnya, dan ternyata benar. Apa yang jadi sangkakan ia pada Allah itu benar-benar terjadi, bahwa ia tidak diazab dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi bangun terus ibu sekalian prasangka baik kita pada Allah. Ya, ketika kita berprasangka baik pada Allah, maka akan hilanglah segala kekhawatiran yang ada di dalam hati kita. Kekhawatiran kita akan sulitnya mencari nafkah, Allah akan hilangkan. Ya, kesulitan, kesusahan, ketakutan di hati kita terhadap segala macam lah ujian yang kita hadapi dari berbagai bentuknya itu, bila kita berprasangka baik pada Allah, maka Allah akan memberi sebagaimana prasangka kita. Kita selalu berprasangka baik saja pada Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezekinya. Itu betul-betul, tapi tidak hanya di lisan saja, tapi diyakini dari dalam hati. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Tidaklah sama sekali berkurang kekayaan yang ada pada Allah andainya Allah memberikan seluruh permintaan manusia di muka bumi ini dengan permintaannya orang yang paling banyak permintaannya. Jadi andai ada orang di dunia ini, dihitung dari berapa miliar manusia di muka bumi ini, lalu dilihat siapa yang paling banyak permintaannya, lalu semua orang dikasih sebagaimana permintaannya orang ini, ketahuilah, kata Allah, sama sekali tidak pernah mengurangi apa yang ada padaku, kata
Allah. Melainkan hanya seumpama seandainya kamu membawa jarum yang kecil, lalu jarum yang kecil itu kamu celupkan ke dasar laut, lalu kamu angkat lagi, maka yang terbagikan kepada seluruh makhluk itu hanyalah seperti yang menempel pada jarum ini. Apakah berkurang laut yang seperti itu hanya karena pernah dicelup dengan satu jarum yang kecil? Tidak. Jadi Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pekerjaan kita ikhtiar, lalu kemudian berprasangka baik pada Allah. Kalau sudah begitu, maka tawakal pada Allah, maka hati seseorang tidak akan merasa gundah, tidak akan merasa cemas. Dia akan senantiasa tenang di dalam jiwanya. Nah, ini yang pertama. Apa tadi? Berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, ini kalimat selanjutnya, yang kedua. Qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, telah berkata Imam Asy-Syafi'i, man ahabba ay yakhtimallahu lahu bil khairi falyuhsinil dhanna bin nasi. Barang siapa yang ia suka, ingin dijadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki akhir yang baik, yakni husnul khotimah, falyuhsinil dhanna bin nasi, maka hendaklah ia berprasangka baik kepada manusia. Jadi berprasangka baik pada manusia itu adalah salah satu jalan orang mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu adalah cita-cita tertinggi bagi setiap orang beriman. Dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan yang baik, yakni husnul khotimah. Nah, kalau orang itu kalau husnul khotimah ya aman, sudah selamat ya. Begitu Allah SWT ambil ruhnya, lepas dari jasad ruhnya itu, maka dia mendapatkan kenikmatan sejak saat itu dengan kenikmatan yang belum pernah dirasakan oleh penduduk dunia. Selesai sudah ya. Artinya mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Cara agar kita itu bisa mendapatkan yang namanya husnul khotimah, maka berprasangka baik kepada manusia. Berprasangka baik itu susah atau mudah? Nah, coba. Tergantung. Bismillah. Berprasangka baik itu susah atau mudah? Ya, gimana ibu-ibu merasakan? Jadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang besar itu mesti karena susah. Ya kan? Iya. Coba aja kalau nggak percaya bahwa berprasangka baik pada manusia itu susah. Ya kan? Kalau supaya silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100, lalu nggak dikasih. Ketika dikasih, pada saat itu dia memiliki kepentingan yang sangat, dan dia sangat tahu bahwa orang yang dia pinjami itu ternyata punya. Apa yang dipersangkakan pada saat itu? Kira-kira baik apa bukan? Mestinya baik kan? Harusnya berprasangka baik. Kenapa tidak dikasih? Ya? Atau yang lain-lain, berprasangka baik. Allah Subhanahu wa taala memberikannya sesuatu berbeda dengan yang dia minta. Ya, kira-kira pada saat itu berprasangka baik menjadi sesuatu yang mudah atau menjadi sesuatu yang susah? Susah. Nggak mungkin Allah kasih itu hadiahnya yang luar biasa kalau mudah. Kalau mudah mengerjakan, mesti hadiahnya kipas angin lah, ya kan? Itu sudah mahal juga kipas angin. Dapat hadiah apalah gitu kan? Permen. Itu kalau mudah. Nah, Allah SWT menjanjikan dengan prasangka baik ini husnul khotimah. Nah, kira-kira prasangka baik itu mudah atau susah? Susah. Enggak apa-apa susah ya.
Yang penting bisa, ya. Yang penting bisa. Kalau susah, iyalah pasti susah. Tapi bisa. Nah, ini Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i berkata, "Man ahabba ay yakhtimallahu lahu bil khairi falyuhsiniz dhanna bin nasi." Barang siapa yang hendak suka ia diakhirkan Allah nanti hidupnya dengan husnul khotimah, maka hendaklah ia berprasangka baik kepada manusia. Jadi berprasangka baik itu enggak akan pernah rugi walau salah. Walau salah. Lebih baik salah berprasangka baik ketimbang apa? Berprasangka buruk. Nah, ini yang ketiga. Sahibu husniz dhanni la yakhibu wa in akhta. Orang yang senantiasa berprasangka baik tidak akan pernah rugi walau dia salah, ya kan? Walau dia salah. Ternyata prasangka baiknya keliru, ya enggak apa-apa, ya. Yang penting prasangkanya baik. Selamanya prasangka baik itu menjadi baik. Nah, coba direnung-renungi itu. Biasanya ibu-ibu paling banyak pergaulannya yang memang menuntut ekstra apa itu? Ekstra keras di dalam berjuang supaya kita bisa memiliki prasangka baik. Iya kan? Iya. Kenapa? Di mana kita pernah bergaul, sebanyak mana orang yang kita kenal, sebanyak itu pula lah ujian kita, bahwa kita harus berprasangka baik kepada semua orang yang kita kenal itu. Kita nggak boleh pilih-pilih. Oh, kalau si A itu, si A itu rajin, tekun, ngaji, nggak pernah alpa, kita prasangka baik pada dia. Tapi yang satu sering-sering bolos, terus kepada dia kita prasangka buruk, nggak bisa. Manusia itu seluruhnya. Jadi kita mesti berprasangka baik itu kepada semua orang, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Jadi nggak boleh kita kepada si A prasangka kita baik, kepada si B prasangka kita buruk, ya tidak boleh. Kita harus berprasangka baik kepada semua orang. Nah, begitu. Paham ya? Paham. Nah, ibu sekalian, ini ada kisah yang sangat mengesankan, kisah nyata tentang prasangka baik. Ingat bahwa tadi kita katakan seseorang yang berprasangka baik itu tidak akan pernah rugi walau salah. Nah, sekarang perkataan ini dibuktikan dengan kisah nyata. Kisah nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Yurwi anna ba'dal lususi, diriwayatkan ada sekelompok pencuri, orang-orang yang suka mencuri atau perampok. Murru bi rajulin wa qalu lahu, segerombolan orang-orang yang akan mencuri ini, orang-orang para pencuri atau para perampok, jalan berjumpa dengan seorang laki-laki. Wa qalu, lalu mereka para pencuri ini berkata lahu, kepadanya laki-laki ini. Apa kata para pencuri tadi itu? Nahnu, kami ini, ghuzatun fi sabilillah, kami ini orang-orang yang sedang berada di dalam peperangan di jalan Allah. Kami ini adalah orang-orang para mujahidin yang berperang memerangi musuh-musuh agama. Kami ini berapa orang? Ya segini, semua orang ini. Kami ini orang-orang yang sedang berada di jalan Allah. Tapi kebetulan kami lagi lewat ke sini. Kelelahan lah kira-kira. Farahaba bihim wa awahum ila manzilihi. Karena ini laki-laki tahu tentang keutamaan orang yang pergi jihad di jalan Allah, karena orang laki-laki ini mengerti betapa keberkahan yang ada pada orang yang sedang berada di jalan Allah tadi itu, maka dia mengajak mereka ke rumahnya. Semua orang satu kelompok itu diajak ke rumahnya. Ingat tadi, ternyata mereka adalah seorang perampok. Diajaknya ke rumahnya semuanya.
Fa'adhafahu, lalu dijamunya, dilayaninya sebagaimana dia memuliakan tamu, dijamu. Wa akramahum, dimuliakanlah mereka itu oleh seorang laki-laki ini. Wa wa'adhum bizannin minhu annahum kama za'amu ghuzzatun fi sabilillah. Lalu mereka ini dikasih nasihat, diajak berbincang-bincang dengan prasangka bahwa mereka benar sebagaimana yang didakwakan oleh mereka itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang berada di jalan Allah. Jadi sudah kita bisa bayangkan, ini ada para mujahid lewat depan rumahnya lalu bilang, kami kelelahan, kami sedang berjuang menghadapi orang-orang Yahudi umpamanya. Oh, orang ini tahu keberkahan mereka itu luar biasa, kemudian mereka di sisi Allah, maka mereka hendak mengambil keberkahan. Laki-laki ini hendak mengambil keberkahan daripada orang-orang yang mengaku orang sedang berada di jalan Allah tadi. Diajaknya ke rumah semuanya. Datang ke rumahnya. Dimuliakan, dijamu, diberi makanan dengan makanan yang terbaik, dimuliakan, ditempatkan di tempat duduk yang nyaman. Intinya betul-betul dimuliakan itu tamu. Padahal mereka itu seorang pencuri atau perampok. Wa kana ba'du ahli baitihi maridun, dan adalah bersamaan pada saat itu salah seorang yang ada tinggal di rumah laki-laki itu sedang sakit. Salah satu keluarganya laki-laki ini sedang sakit dalam rumah itu. Fa'ata bihi ilaihim, maka orang yang sakit tadi itu diambil, dibawa, didekatkan pada mereka. Diberi kepada mereka, diletakkan di hadapan orang-orang yang datang tadi itu. Wa talaba minhum ayyad'u lahu wa ayyanfusu alaihi, supaya orang tersebut didoakan dan ditiup oleh mereka. Disebut apa namanya? Disembur, ya kan? Sembur. Ya. Kan begitu. Kalau orang mengobati orang tuh, didoakan lalu ditiup. Kira-kira gitu. Orang yang sakit ini orang yang sakit lumpuh, yang nggak bisa apa-apa, ya. Lalu didatangkan nih orang sakit keluarganya di hadapan mereka ini, para perampok yang dia sangka sebagai orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah tadi itu. Dia minta, ini saudara kami ini sedang sakit, tolong didoakan dan tolong ditiup. Lalu didoakanlah betul-betul oleh mereka. Faf'alu, maka mereka kerjakan, ya kan? Namanya orang pura-pura, ya kan? Ayo kita didoakan, nih, ya kan? Kiai palsu lah kira-kira gitu. Didoakan, mereka doa. Terus mereka tiup, mana yang sakit, ditiup. Ditiup itu. Setelah itu mereka pergi. Orang-orang sekelompok orang sudah kenyang, ya, sudah makan, sudah istirahat di situ, sudah dikasih makan, sudah kenyang, sudah mendoakan orang yang sakit tadi, sudah ditiup juga. Kemudian summa innahum zahabu ila ma aradu min qati'it tariqi. Lalu kemudian mereka ini, orang-orang yang tadi sudah kenyang, para pencuri tadi itu, ingin pergilah mereka dari rumah itu untuk melaksanakan tujuannya, yakni mereka ingin merampok di jalan. Tenaga sudah kuat, sudah makan kan, mereka pergi mereka. Walam yalbathil maridu ba'dahu hatta sufiya wa afahu Allah. Tetapi pada saat mereka itu pergi, ternyata Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyembuhkan penyakit orang ini. Sakitnya yang parah yang sudah diobati kemana-mana, belum juga ada kesembuhan, ternyata datang perampok di situ, mereka minta didoakan, minta ditiup. Ternyata begitu pergi itu perampok-perampok ingin menjalankan misinya merampok, ternyata orang yang sakit itu sembuh pada saat itu juga. Ya. Thumma innahum adu ba'da an mala'u aw'iyatahum bima nahabuhu 'alal muslimin. Lalu kemudian pada setelah waktu jangka yang lama, para perampok ini balik lagi ke rumah itu. Setelah mereka banyak mengambil barang-barang orang-orang kaum muslimin, sudah mereka rampok, wadah-wadah atau karung-karung yang mereka bawa untuk mengambil harta orang muslimin sudah penuh, mereka kembali lagi ke rumah laki-laki ini. Untuk apa? Supaya dimuliakan lagi. Sudah dapat banyak kan,
kemudian lapar kan, tenaga sudah banyak merampok, kemudian balik lagi. Ternyata begitu mereka masuk ke depan pintu itu disambut lagi dengan sambutan yang lebih meriah lagi oleh laki-laki tadi yang menyambut. Begitu mereka duduk, laki-laki ini berkata dia, faqasadu dzalika ar-rajulu muhimina annahum qad raja'u min ghazwihim allazi za'amuhu. Benar-benarlah menyangka laki-laki ini bahwa mereka ini baru pulang. Tadi di sini makan, sekarang berangkat berjihad. Sudah itu pasti lelah sekali. Sekarang akan dijamu lagi. Mereka balik lagi ke rumah itu. Nah, dijamu lagi. Fa'awahum wa balagha fi ikramihim wal ihsan ilaihim wa qala lahum. Setelah itu mereka penuhi, laki-laki ini memenuhi hajat mereka. Mereka dikasih makan, mereka dikasih minum, diberikan tempat istirahat. Setelah mereka itu terlihat lelahnya sudah hilang, lalu laki-laki ini mendekati mereka dan berkata, apa perkataannya? Alhamdulillah, katanya. Qad hasala lana bikum khairun. Alhamdulillah, sungguh kami telah mendapatkan sesuatu yang sangat baik dengan keberkahan kamu semua ini. Nah, kira-kira gimana tanggapan perampok itu? Paling mereka saling lihat ya, saling lihat, senyum sendiri gitu. Afallahu maridana, Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan sesembuh-sembuhnya orang sakit kami. Min hina ma da'autum lahu wa nafastum alaihi. Sejak kalian baru saja selesai mendoakannya dan meniupkan pada tubuhnya yang sakit. Seketika pada saat itu begitu kalian pergi, saudara kami yang sakit menjadi sembuh. Alhamdulillah, dengan keberkahan kamu semuanya kami dapat kebaikan yang luar biasa. Orang sakit yang parah di rumah kami telah sembuh. Fanazara ba'dul lususi ila ba'din wa qalu. Maka memandanglah salah seorang, sebagian di antara mereka para perampok saling memandang. Mereka melihat satu sama lain. Ini gimana ini? Wa qalu, maka mereka berkata, apa kata para perampok setelah melihat kejadian itu? Hazar rajulu, laki-laki ini, kata para perampok, ahsanaz zanna bina, berprasangka baik kepada kita. Wa nahnu ala hadza al-wasfi, sedangkan kita dalam keadaan seperti ini, yakni seorang perampok yang mengaku sebagai para pejuang. Fa'atahu Allahu maqsudahu bihusni dhannihi, kata para perampok itu, lihat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hajat mereka dengan sebab prasangka baik mereka. Padahal prasangka baik yang salah kan? Wa kaifa lana la nuhsinu dhanna bi rabbina, maka mengapakah kita ini tidak berprasangka baik kepada Tuhan kita Al-Karimi yang maha mulia, hatta yarzuqana rizqan halalan wa natruka ma nahnu alaihi min qati'it tariqi. Jikalau ini orang disembuhkan Allah anaknya yang sakit, saudaranya yang sakit, karena prasangka baik pada kita, padahal kita ini tidak layak untuk dijadikan sebagai orang yang disangka baik, karena memang kita mengaku-ngaku saja sebagai orang yang berjihad jalan Allah. Sesungguhnya kita seorang perampok. Tetapi berkat prasangka baik mereka itu, walau mereka berprasangka baiknya kepada orang jahat seperti kita, Allah mengabulkan hajat mereka. Lalu kata mereka, kenapa kita sekarang ini kok tidak berprasangka baik kepada Allah yang maha mulia, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal dan menjadikan kita meninggalkan pekerjaan kita hari ini, yakni sebagai perampok. Mereka merenung gara-gara melihat kejadian itu. Fatabu jami'an, maka bertaubatlah mereka semuanya. Farazaqahumullahu taubata bi barakati husni dhanni ar-rajuli fihim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka rizki berupa taubat dengan keberkahan prasangka baiknya seorang laki-laki kepada mereka. Masya Allah. Inilah salah satu kisah nyata yang dituliskan oleh, ini adalah termasuk daripada
kalam Al-Habib Aidrus Al-Habsi halaman 168. Jadi kita bisa bayangkan ada orang taubat gara-gara dengan keberkahan prasangka baik orang kepada mereka. Nah, di dalam kisah ini kita melihat seperti ini. Jadi walhasil prasangka baik kita itu tidak akan pernah rugi walau salah. Apalagi memang prasangka baik kita itu tepat, itu kan? Nah, itu lebih mulia lagi. Jadi kita bayangkan kita ini bisa, ini namanya apa? Namanya orang itu mendapatkan qabul ijabah atas doa mereka dari Allah disebabkan baiknya sangka mereka. Jadi kita ini kalau mau dikabulkan doa kita juga kita mesti baik sangka. Jadi berprasangka baik. Tadi ini berprasangka baik kepada siapa nih? Kepada manusia. Karena mereka ini berprasangka baik kepada manusia, maka Allah memberikan mereka itu sebagaimana yang mereka sangkakan. Nah, lihat, mereka betul-betul yakin laki-laki ini kalau mereka yang mengaku-ngaku seorang pejuang tadi itu adalah benar-benar pejuang, padahal mereka itu yang sebenarnya adalah para perampok yang menipu, ya, perampok numpang makan, sudah kenyang mereka pergi merampok, capek merampok datang lagi minta makan lagi, tapi mereka nggak pernah berpikir, nggak percaya gitu kan dengan ucapan mereka, enggak, tapi oh iya ternyata ini orang mulia pejuang nih, kalau begitu kita layak memuliakan mereka, dijamu, kasih minum, kasih makan. Selanjutnya kata prasangka baik mereka itu, anak mereka, saudara mereka di rumah itu yang sakit dibawa kepada mereka, tolong doakan saudara kami ini sakit dan tolong ditiup. Ternyata didoakan oleh para perampok tadi itu, ya. Kemudian ditiupnya, gitu kan. Setelah mereka pergi, ternyata Allah sudah kabulkan, orang sakit jadi sembuh, dan akhirnya orang-orang ini, yakni para perampok ini adalah mendapatkan rizki dari Allah berupa taubat. Masya Allah. Nah, ini ibu sekalian, daripada pelajaran kita hari ini berkaitan dengan prasangka baik kepada Allah dan kepada manusia. Ya silakan kita mau prasangka baik itu tidak, berprasangka baik. Ini kalau bisa kita hafal nih hadis ini. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman-Nya Allah, tapi redaksinya, susunan kalimatnya dari Nabi, namanya hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ana inda zanni abdi. Ana inda zanni abdi. Aku, kata Allah, berada pada prasangka hambaku. Falyazunna bi ma syaa, maka berprasangka baiklah kamu kepadaku sekehendakmu. Jadi kalau kita mau dapat apa gitu, prasangka baik pada Allah. Paham ya? Paham. Nah, ini perkara yang ringan diucapkan tapi susah dijalankan. Dari mana kita melihat bahwa ini sesuatu yang susah dijalankan? Dari balasan yang bakal Allah kasih. Nah, kalau balasan yang bakal Allah kasih itu besar-besar, balasannya itu ampunan, ya kan? Bebas daripada azab, Allah berikan surga, pasti karena melaksanakannya susah, ya kan? Nah, karena anugerah berupa pemberian dari Allah, sifatnya balasan, itu bersejajar, sebandingnya dengan apa? Dengan usaha yang dilakukan oleh hambanya itu. Nah, jadi berprasangka baiklah pada Allah dan berprasangka baik pada manusia. Kalau kita berprasangka baik pada Allah itu hidup tenang. Kalau berprasangka baik pada manusia, hidup kita tenang juga, ya. Jadi enggak gelisah pikiran kita, oh jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Enggak, ya. Enggak ada jangan-jangan, ya. Jangan-jangan itu buang, ya. Dibuang. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Jangan-jangan itu ya namanya jangan-jangan, ya. Enggak usah dipelihara jangan-jangan. Ya, tapi tetapkanlah prasangkamu pada Allah. Begini, ya sudah begitu. Ya, yakini begitu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja pembacaan kitabnya. Mudah-mudahan manfaat. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, masih ada waktu 10 menit lagi.